Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. Litaqra'ahu 'alan nasi ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Wa Qur'anan, dan Al-Qur'an. Faraqnahu, kami turunkan berangsur-angsur. Jadi Quran yang 30 juz 114 surat 6.000 sekian ayat, ini proses turunnya kurang lebih hampir 23 tahun. Mulai dari awal Rasulullah berumur 40 sampai 63, berarti 23 tahun. Turunnya itu enggak tentu, kadang satu surat, kadang dua surat, kadang seayat, kadang beberapa ayat, bahkan kadang setengah ayat. Tergantung dari problem atau masalah yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya contoh, ketika Rasulullah kalau orang Jawa dinyek, kalau orang sini dibully, diledek. Dulu orang-orang kafir Quraisy itu kalau ada seorang ayah yang gak punya anak laki-laki, itu diledekin. Ledekinnya itu pakai bahasa abetar. Abetar itu artinya putus, karena garis keturunan itu diambilnya dari laki-laki. Sementara anak Rasulullah yang laki-laki itu semuanya meninggal saat masih anak-anak, maka Rasulullah diledekin abetar. Lah ketika Rasulullah diledekin, setiap ketemu abetar, biar ketemu abetar. Lah lama-lama sisi kemanusiaan lah yo susah, sedih. Lah kemudian dalam kesedihan Rasulullah itu turun ayat yang paling ibu sering baca ketika sholat. Inna, pura-pura gak ipal, wong yo langganan nek yo. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka. Nah, kalimat yang akhir justru malah inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membuli engkau, yang dulu pada ngeledek Rasulullah, itulah yang sesungguhnya abtar. Walaupun mereka punya anak laki-laki, ternyata anak laki-lakinya nggak mau nerusin perjuangan bapaknya. Abu Jahal, tokoh yang paling terkenal, itu punya anak laki-laki namanya Ikrimah. Ikrimah itu justru malah berbalik membantu membela Rasulullah. Bapaknya memusuhi Rasulullah, anaknya bela Rasulullah, maka disebut abtar. Walaupun punya anak tapi gak mau melanjutin perjuangan bapaknya. Terus ada namanya As bin Wa'il. Itu orang yang suka nyari cara supaya Rasulullah itu celaka. Lah punya anak namanya Amr bin As. Itu orang yang jadi gubernur Mesir yang pertama. Terus ada Walid bin Mughirah, punya anak laki-laki namanya Khalid bin Walid. Lah orang-orang yang membuli Rasulullah justru anak-anaknya malah membela Rasulullah. Makanya inna syani'aka huwal abtar. Itu ayat yang turun utuh, satu surat. Ada yang turun dua surat langsung. Ini juga langganan kita kalau sholat. Kira-kira apa? Yang langganan ibu baca loh apa? Kul falak sama Kun Nas, itu memang serangkai, dua serangkai. Itu pun turunnya bareng.
dalam satu momen. 2 surat turunnya bareng. Yaitu dalam riwayat Rasulullah kena santet. Loh, jangan dikira Rasulullah nggak kena. Lah apalagi kita, makanya ada orang Yahudi itu namanya Labib kalau nggak salah, itu sangat benci sama Rasulullah. Cuman kalau adep-adepan begini nggak berani. Akhirnya dia nyari cara ngupah orang untuk nyari bukan rambutnya Rasulullah. Dia mau nyari orang supaya pokoknya gimana caranya dapat rambutnya Rasulullah. Nah kemudian si Labib yang musuhi Rasulullah, tapi kalau ketemu mani Pak gitu. Kalau ketemu baik, cuman di belakangnya itu iya itu. Nah dia nggak berani. Kalau Abu Lahab, Abu Jahal kan berani. Lah kalau ini orangnya nggak berani. Kalau ketemu mah iya, tapi di belakang lah nyari cara. Akhirnya dapat itu, kemudian rambut itu ditindih pakai batu. Rambutnya Rasulullah kan panjang, nggak kayak saya begini, panjang. Kalau orang Jawa dibundeli. Dibundeli itu apa ya? Diginiin loh. Nah, tuh diginiin tuh. Nah, tapi jadi 11 biji. Ini nih, apa namanya ini? Simpul. Nah, pokoknya begini loh. Lah rambutnya Rasulullah itu dibikin sampai 11 biji. Kemudian dililitkan ke batu, dilempar ke dalam sumur. Nah, begitu itu Rasulullah ngalami badan itu rasanya kayak pada sakit berat. Lah akhirnya begitu ini kok rasanya kok aneh, ini gimana? Lah akhirnya ya turun malaikat Jibril menurunkan surah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu kan 2 surat, jumlahnya 11 ayat. Asal dibaca satu, yang tadi itu bundelan, apa namanya? Simbol itu lepas satu sampai 11. Lah makanya dijazahkan oleh para guru-guru kita supaya selamat dari gangguan orang-orang yang syirik, orang-orang yang hasud, bacanya Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu. Karena kan kita nggak tahu. Orang itu bisa jadi kayak tadi di depan kita mah, iya Bu, Ibu sehat, wah gitu tuh. Iya Bu sehat. Sekalian kalau yang begini mas sekalian selesai. Kalau yang model begitu kan di belakangnya, itu bisa jadi mereka yang nggak seneng sama kita. Karena Rasulullah orang paling baik aja ada orang yang nggak seneng, apalagi model kayak kita begini. Kalau ada yang musuhin kita, nggak seneng sama kita, biasa. Kita berbuat baik aja ada yang musuhin. Apalagi orang yang di depan, itu pasti ada yang nggak seneng, itu pasti. Ya kalau kata saya mah, orang di depan itu kadang mata harus buta, kuping harus budek. Kalau dengerin ngikutin omongan orang, yo nggak jalan-jalan. Yo Rasulullah aja ada orang yang nggak seneng, apalagi kita, lah kan gitu. Rasulullah aja ada yang nyantet, apalagi lah moga-moga lah ya enggak ya. Oh iya. Tapi kok seandainya ini saya cerita langsung. Saya dulu waktu kerja di proyek di Tangerang sono, itu ada orang nawarin begini, Mas, kamu mau nggak saya kasih ilmu? Ilmu apa? Kamu yang kerja tapi orang lain yang capek. Misalnya saya nih, dulu kan kalau ada lemburan malam tak ngechat, apa kan ngerjainnya malam lembur. Kalau mau Mas, pokoknya Mas yang nggak seneng sama siapa gitu, umpama saya nggak seneng sama Bu Haji, saya yang kerja tapi Bu Haji yang capek. Terus saya tanya, itu gratis? Ya enggak, ada maharnya 150.000. Waduh, gaji saya saat itu aja cuma 12.500.
Wah, enggak. 10 hari kerja masih kurang 5.000 lagi kan yuk. Wong gajinya 12.500, kalau 10 hari cuma 125.000. Wah, kurang banyak lah. Enggak jadi. Enggak mau nyoba apa iya? Saya yang kerja kok orang sono yang capek. Pengen buktiin bener kok enggak, tapi bayarnya mahal ya enggak jadi. Tapi cerita orang-orang yang biasanya pelaku-pelaku bisnis ya. Saya punya temen itu tiba-tiba muntah darah, padahal ya sehat seger buger gini loh. Ya seger buger gini lagi ngobrol ngopi, tiba-tiba dia kayak mual, tapi begitu muntah darah. Dicek ke dokter sehat. Tapi kan yang di luar nalar akal orang sehat ya. Tapi ya sih mbok. Wong nyatanya Rasulullah ya pernah ngalami. Lah hilangnya itu ketika turun 2 surat, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu. Nah, walau bahasanya itu tangkal sihir. Surat tolak balak tangkal sihir. Dibaca sebelum tidur. Kalau paket lengkap ya iya. Paket lengkap itu Fatihah. Terus kulhu, kul falak, kunnas, ayat, kursi. Kemudian ditiupkan ke badan, kemudian diusapkan ke ditiupkan ke badan, ditiupkan ke ini loh, telapak tangan, salah ngomongnya. Terus diusapkan ke seluruh tubuh. Mohon pada Allah supaya orang-orang yang iri, orang-orang yang hasud, kan itu min syarri hasidin idza hasad, dari keburukannya orang hasud ketika hasud. Biar orang hasud, tapi kalau nggak pas hasud ya nggak apa-apa. Itu orang yang hasud ketika lagi kumat hasudnya langsung biar mental ya, min syarri hasidin idza hasad. Kalau zaman saya kecil, asal ada momen pilihan lurah, itu kejadian begitu biasa. Ada orang muntah-muntah, keluarnya itu pecahan kaca. Pokoknya kalau pilihan lurah itu. Ada orang yang sehat seger buger tiba-tiba perutnya bengkak. Tapi dulu sebelum orang pada kenal ngaji. Lah kalau sekarang ya udah hilang ilmu. Peminatnya udah enggak ada. Balik lagi bahwa Quran itu turunnya berangsur-angsur, kadang sesurat, kadang 2 surat, kadang seayat, kadang sepotong ayat. Ayat yang terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu enggak full 1 ayat. Jadi turunnya proses selama kurang lebih 23 tahun. Litaqra'ahu 'alan nas, supaya engkau membacakan kepada orang. Membacakan itu artinya mengajarkan. Ayat turun 5 ayat, 1 surat, 2 surat, supaya diajarkan dulu. Setelah diajarkan kemudian diamalkan. Nah, ada problem lagi, baru turun lagi. Saya pernah nonton film Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Itu beliau itu kalau ngimami sholat selalu baca ara'aital ladzi yukadzibu biddi, yang pendiri Muhammadiyah. Lah sampai berpuluh-puluh tahun kok bacanya itu mulu. Ini katanya kiai besar, santrinya banyak, kok bacanya enggak ganti-ganti. Ara'aital ladzi yukadzibu biddi. Akhirnya santrinya memberanikan diri nanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, ini asal ngimami kok al-ma'un aja gak ganti-ganti, apa gak punya hafalan lain apa? Lah terus jawabnya, ini saya lihat di film loh ya, aslinya gak tahu saya, pokoknya tahunya di film. Film Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, Sang Pencerah pokok judulnya filmnya. Lah kemudian jawabnya Kiai Ahmad Dahlan, saya baca berulang-ulang ini biar memotivasi saya untuk mengamalkan ayat ini. Nah, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan memerintahkan jajaran di bawahnya di Muhammadiyah untuk bangun rumah sakit,
bangun panti asuhan, bangun koperasi, itu dalam rangka untuk mengamalkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, bangun sekolahan. Dan memang organisasi yang rapi lah ya Muhammadiyah. Ya walaupun saya ini didikan NU, lahir di NU, ya tetap mengakui kalau Muhammadiyah itu rapi. Sekolahannya, kampusnya, rumah sakitnya, wes semuanya. Sampai koperasinya yang BMT itu luar biasa. Ya kita ngaku kalau dalam hal itu ya ketinggalan jauh. Terinspirasi dari ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'un yatim. Biar anak yatim itu enggak dibentak-bentak, bangunlah panti asuhan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Biar orang-orang miskin itu bisa dientaskan kemiskinan, bangunlah BMT itu. Yang sakit biar bisa berobat, dibangunlah rumah sakit. Walaupun sekarang ternyata bayarnya mahalnya naudzubillah ya umpam. Nah itu dulu proses turunnya ayat Al-Quran itu seperti itu. Ala muqsid wa nazzalnahu tanzila. Dan untuk dibacakan, diamalkan sehingga orang-orang itu, para sahabat saat itu bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Qul, bacakan wahai Muhammad, aminu, imanlah. Kalau aminu itu bentuk perintah, berimanlah. Tapi kalau amanu, orang-orang yang beriman. Aw la tu'minu, atau enggak mau beriman. Jadi dalam Islam ketika mendakwahkan itu enggak maksa. Mau iman yo syukur, enggak mau yo ben. Wong orang kalau memang udah ditakdir gak mau, biar dinasehatin kayak opo gak mempan. Wong ayatnya kan ibu apal ya. Wasawaun alaihim a'anzartahum. Apal ayatnya ya. Orang kalau memang udah kupingnya budek, itu sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah engkau beri peringatan, am lam tundirhum, atau mereka tidak diberi peringatan. Mereka kalau itu yusfahum la yu'minun, mereka tetap gak mau iman. Karena apa? Ayat lanjutannya masih apa lanjutannya Bu? Yang tadi wasawaun alaihim la yu'minun, lanjutannya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa lahum. Oh, itu kan udah ngasih tahu ke kita. Kenapa mereka itu kok gak mempan dinasehati? Khatamallahu ala qulubihim. Khotam itu artinya digembok, ceklek. Kalau udah digembok, ceklek. Yang digembok qulubihim, hati mereka. Wa ala sam'ihim, kuping mereka. Biar corong masjid dekat kupingnya, azan gak kedengeran. Wa ala absarihim, mata mereka. Masjid di depan mata, tapi gak kelihatan. Orang pada mau sholat jamaah, orang pada mau ngaji, enggak kelihatan. Wong atinya digembok, ditutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Lah wis kalau gitu gisyawah. Ya wis angel kalau bahasa orang sekarang. Ya tugas kita cuman ngasih tahu, cuman ngajak. Masalah mau dan tidak mau itu urusan mereka. Maka Rasulullah itu tadi qul aminu bihi aw la tu'minu. Mau ikut ya karepmu, enggak ikut ya karepmu. Ya wis
Umpama ibu ada temen diajak ngaji, mau yo alhamdulillah, nggak mau yo karepmu. Ndak ya wis. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan min qablihi sebelum datangnya Quran. Artinya dulu ada pendeta-pendeta dari orang-orang Nasrani justru yang tahu bahwa Muhammad itu calon nabi lah ya mereka. Lah mereka-mereka yang sudah tahu itu ketika Quran benar-benar datang, Quran benar-benar turun, idza yutla alaihim, ketika Quran itu dibacakan kepada mereka, mereka langsung yakhiruna lil azqani sujada. Mereka langsung apa itu? Nyungsep apa? Tersungkur wajahnya untuk sujud. Iya, mereka-mereka yang udah tahu dari kitab suci mereka, ketika benar pada Quran yang turun, mereka langsung sujud syukur. Ternyata benar apa yang disampaikan kitab suci kami, bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman yang membawa Al-Quran. Maka mereka langsung sujud. Untuk selanjutnya saya mohon maaf, insya Allah lanjut berikutnya karena ada perluan. Insya Allah disambung berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.